Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok Reggio Emilia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pendidikan Reggio Emilia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melia Fedianti, NIM 1007. Perkenalkan, saya Agatha Puspita Febianti dengan NIM 1012. Perkenalkan, nama saya Aulia Risyufah Ryudani dengan NIM 1014. Perkenalkan, nama saya Amara Riana Dewi, NIM 1032. Saya Aulia Sabila, NIM 1033. Saya Septi Paulina, 1039. Yang pertama ialah asal-usul pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia mulai diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua yang bertempat di kota Reggio Emilia. Pencetus model pendekatan ini ialah Loris Malaguzzi. Pendekatan Reggio Emilia dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota Reggio Emilia yang merupakan korban dari Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, pendekatan ini memiliki 3 bentuk pelayanan anak usia dini, di antaranya pelayanan swasta yang biasanya diberikan di gereja Katolik, prasekolah yang didanai oleh negara, serta program kota. Selanjutnya adalah pendekatan Reggio Emilia. Menurut Tri, Reggio Emilia adalah pendekatan inovatif, inspiratif dalam pendidikan anak usia dini yang menghargai anak sebagai makhluk yang kuat, tangguh, mampu dalam segala hal, serta kaya akan pengetahuan. Selain itu, menurut Tri, pendekatan Reggio Emilia terhadap pendidikan anak usia dini lebih mementingkan pembuatan lingkungan untuk proses pembelajaran yang akan meningkatkan dan memudahkan pembentukan kekuatan berpikir anak melalui pembentukan semua ekspresi, komunikasi, serta kognitifnya. Sedangkan menurut Kontelnik Sodermin pada 2007 menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam pendekatan Reggio Emilia bersifat fleksibel dan memungkinkan input dari pengambilan keputusan ada pada anak serta guru. Metodenya harus disesuaikan dengan konteks dan situasi sehingga masalah dan konteks, situasi, serangkaian masalah serta sumber dayanya. Selain itu, proses bermain dalam pendekatan Reggio Emilia menjadi kesatuan yang terpadu. Pendekatan Reggio Emilia dalam proses pembelajaran menekankan keaktifan anak dalam menganalisis temuan-temuan yang ada pada lingkungannya. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan ide-ide yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Adapun keberanian dalam mengekspresi ide-ide selanjutnya, ide tersebut direspon dengan baik oleh guru dan memberikan kontribusi sebuah keyakinan pada anak bahwa dirinya perlu melakukan eksplorasi tersebut secara berulang-ulang. Hal ini merupakan bagian dari seorang tersebut memiliki kreativitas. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bayanova yang menunjukkan bahwa kreativitas pada perkembangan dengan baik jika anak diberikan kebebasan. Sebuah keyakinan pada anak, kebebasan dalam mengeksplorasi ke lingkungannya tanpa adanya batasan-batasan yang dapat menghalangi anak dalam memunculkan ide-ide dan gagasannya. Yang ketiga adalah menciptakan kondisi yang akan mendorong anak untuk berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya. Berangkat dari sebuah pemahaman mengenai bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia, dapat dijelaskan bahwa kegiatan bermain ini lebih menekankan pada kebebasan anak yang terarah untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang dibutuhkan dalam bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia adalah lingkungan yang mendidik anak. Lingkungan yang mendidik di sini
lebih memprioritaskan yang pada suasana yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek pedagogis. Pendidikan itu bersifat individual. Jadi setiap anak itu akan memiliki penafsiran atau pemikiran yang berbeda terhadap suatu hal yang sama. Jadi nanti setiap anak begitu berbeda, lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang membentuk teori dan arti dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan interaksi itu penting untuk terus diulang untuk membentuk identitas anak. Tujuannya adalah untuk untuk memberikan pemahaman pada anak terhadap dunia di sekitarnya. Lalu 100 bahasa pada anak-anak. Yang dimaksud dengan 100 bahasa pada anak-anak adalah bagaimana cara anak mengekspresikan diri dalam memahami pengalaman yang dia dapat. Seperti yang dijelaskan di aspek pedagogis tadi, kalau bagaimana anak menafsirkan atau pemikiran anak terhadap suatu hal itu kan berbeda. Nah, cara berekspresi anak inilah yang disebut dengan 100 bahasa anak-anak. Lalu berikutnya kurikulum kontekstual. Kurikulum ini terbentuk dari diskusi, percakapan, atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya guru bercakap atau diskusi dengan orang tua, nanti anak-anak harus belajar apa atau bagaimana gitu. Terus kalau yang tentang kejadian yang terjadi di lingkungan itu misalnya terjadi gempa bumi, nah nanti guru akan memasukkan pembelajaran tentang gempa bumi dalam pembelajaran anak. Seperti itu. Terima kasih. Model pembelajaran Reggio Emilia. Model pembelajaran Reggio Emilia membantu anak-anak untuk belajar dengan membangun konstruksi pembelajaran mereka sendiri. Anak-anak dapat belajar sesuai dengan tingkatan usianya, yang dilakukan dengan cara berpikir yang ekspresif, komunikatif, dan juga ilmiah. Model pembelajaran Reggio Emilia yang mengacu pada kepentingan diri anak itu sendiri secara keseluruhan. Model pembelajaran ini menerapkan pembelajaran proyek yang merupakan pengkajian yang lebih mendalam mengenai konsep yang sangat berarti bagi anak. Perencanaan berdasarkan model pembelajaran proyek berusaha meningkatkan proses berpikir anak, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan negosiasi sosial. Prinsip model pembelajaran Reggio Emilia. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum dibangun berdasarkan minat anak. Topik pembelajaran diperoleh melalui pembicaraan dengan anak sampai pada masyarakat atau peristiwa keluarga, seperti halnya kesukaan atau minat anak-anak. Perencanaan kelompok merupakan suatu komponen penting dalam pembelajaran. Di kurikulum ini, anak akan menikmati pembelajaran untuk belajar bereksperimen dengan berbagai macam konten dan bentuk. Dan pembelajaran berkomunikasi dengan orang lain melalui berbagai bahasa. Kurikulum Reggio Emilia didefinisikan sebagai kontekstual yang ditentukan oleh dialog antara anak-anak, guru, dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah proyek. Proyek merupakan pembelajaran mengenal konsep secara lebih mendalam terhadap gagasan dan minat yang muncul dalam kelompok. Proyek dapat dilaksanakan selama 1 minggu atau dapat berlanjut sepanjang tahun pelajaran. Dalam proyek, guru membantu anak-anak untuk mengambil suatu keputusan yang kaitannya dengan pembelajaran, seperti tata cara meneliti topik dalam pembelajaran kelompok anak. Nah, dalam proyek ini, guru juga dituntut untuk dapat memberikan sumber belajar yang cocok untuk anak-anak. Yang ketiga, kerjasama atau kolaborasi. Kerjasama atau kolaborasi merupakan model pembelajaran yang ditimbangkan untuk membantu pemahaman konsep pada anak. Anak-anak diarahkan untuk melaksanakan diskusi dialog, kritik, membandingkan, dan memecahkan masalah. Kerjasama baik besar maupun kecil dianggap berharga dan perlu untuk memajukan perkembangan kognitif anak.
Model pembelajaran Reggio Emilia difokuskan pada keseimbangan antara pengembangan kemampuan individu dan kelompok. Prinsip model pembelajaran yang keempat yaitu guru sebagai peneliti. Peran guru dalam pendekatan Reggio Emilia adalah kompleks. Bekerja sebagai guru, peran guru yang utama dan pertama adalah pelajar bersama anak-anak. Di samping itu, guru juga merupakan peneliti di mana guru harus dengan seksama dapat menyimak atau mendengarkan, mengamati, dan mendokumentasikan pekerjaan anak-anak dan pertumbuhan komunitas agar dapat merangsang proses berpikir dan kerjasama anak-anak dengan teman sebayanya. Yang kelima, dokumentasi. Dokumentasi merupakan perekaman suatu bukti proses pembelajaran yang memberikan gambaran ketika anak-anak sedang terlibat dalam pembelajaran atau ketika anak sedang melakukan suatu hal. Penggunaan kata-kata yang mereka ucapkan, perasaan dan pemikiran anak-anak. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan sesuatu. Dokumentasi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk memberikan anak-anak dengan memori terlihat dengan apa yang telah mereka lakukan dan katakan. Yang kedua, untuk memberikan pendidik wawasan proses belajar anak-anak. Dan yang ketiga, untuk memberikan orang tua dan masyarakat dengan informasi rinci tentang apa yang telah terjadi di sekolah. Berikutnya, atelierista. Atelierista merupakan guru yang terlatih dalam bidang seni visual. Atelierista membantu anak-anak menggunakan bahan untuk membuat proyek yang merefleksikan keikutsertaan dan usaha mereka untuk memecahkan masalah. Fungsi pendekatan Reggio Emilia dalam prinsip model pembelajaran atelierista. Yang pertama, memilih tempat untuk kegiatan kreatif. Yang kedua, membantu orang dewasa dalam memahami proses anak belajar melalui dokumentasi. Yang ketiga, melakukan proyek yang menarik minat anak. Yang keempat, memandu anak untuk melakukan proyeknya sendiri. Yang kelima, mendokumentasikan proses hasil kerja anak. Yang keenam, membantu guru memahami anak. Dan yang ketujuh, menemukan kebebasan berekspresi, kognitif, simbolik, dan berkomunikasi. Prinsip model pembelajaran yang terakhir adalah pedagogista. Pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, atau dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan anak. Pedagogista berfungsi untuk memastikan kualitas program, membuat dokumentasi pembelajaran, membina profesionalisme guru, mengkoordinasi proses administrasi, teknikal, pembelajaran, sosial, dan politik dalam sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu penataan kelas Reggio Emilia, di mana dalam pendekatan Reggio Emilia ini proses belajar dilakukan dalam suasana bermain yang menyenangkan, tanpa tekanan ataupun paksaan, dan anak-anak berada dalam lingkungan eksplorasi yang sangat kaya, sehingga mereka bisa berperan seolah-olah menjadi seniman, ahli sejarah, peneliti, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suasana kelas yang menyenangkan, guru berperan untuk mengatur ruang proyek kelompok kecil dan kelompok besar, serta ruang intim untuk 1-3 anak. Guru berperan mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan, serta mengatur jenis-jenis barang di kelas agar dapat membantu anak membuat keputusan mengenai benda-benda yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pusat belajar Reggio Emilia yang dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu Ray of Light Atelierista Class. Kelas ini khusus untuk meneliti penggunaan cahaya. Yang kedua yaitu Atelierista Class, di mana kelas ini khusus untuk kelas aktivitas seni. Yang ketiga yaitu Clay Class. Kelas yang kegiatan pembelajarannya anak dapat berkreasi dengan berbagai macam tanah. Yang keempat yaitu Remida Class.
Kelas ini berisi berbagai macam bahan bekas yang dapat dikreasikan anak menjadi alat dan media pembelajaran saat melaksanakan proyek tertentu. Dan yang terakhir yaitu natural class. Kelas ini menyediakan berbagai macam bahan dari alam. Yang selanjutnya adalah peran anak. Dalam pendekatan Reggio Emilia, anak memiliki peran yaitu sebagai seorang yang berhak atau orang yang memiliki hak dan sebagai seorang yang kompeten. Anak juga memiliki peran sebagai siswa atau peserta didik yang aktif dan berusaha untuk terus-menerus membangun dan menguji teori tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Jadi dapat diketahui bahwa dalam pendekatan Reggio Emilia berusaha menciptakan kondisi yang mampu mendorong anak dan membangun kekuatannya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa yang ekspresif, komunikatif, dan disesuaikan dengan kognitif anak. Maka pada pendekatan Reggio Emilia menempatkan adanya komunikasi dan juga mendengarkan anak-anak sebagai hal yang penting. Kemudian selanjutnya adalah peran guru. Dalam pendekatan Reggio Emilia, guru juga mengambil peran penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai rekan pelajar dan kolaborator dengan anak dan tidak hanya infrastruktur. Jadi guru sebagai teman dalam memperoleh pengalaman belajar dan merumuskan pengetahuan yang diperoleh oleh anak dan memunculkan minat serta gagasan yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, guru juga berperan sebagai mitra bagi anak, juga berada dalam situasi belajar. Sehingga dalam hal ini, guru tidak hanya duduk dan mengamati pembelajaran anak saja, tetapi guru juga secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama anak. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai observer dan peneliti. Guru berperan sebagai peneliti ketika anak bereksplorasi. Jadi peran ini artinya guru mengamati, mendengarkan dengan hati-hati, dan memperhatikan kegiatan siswa agar siswa dapat membangun gagasannya sendiri. Kemudian, peran guru yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran anak dengan merencanakan kegiatan dan pelajaran, yang mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan minat anak, serta guru juga memiliki peran untuk mengorganisasi ruang kelas dan alat-alat yang akan digunakan selama pembelajaran. Kemudian peran yang kelima adalah guru mengadakan dialog dengan orang tua dan juga dengan guru lain. Dalam hal ini, dialog ditujukan untuk mengkomunikasikan terkait dengan kegiatan anak. Selain itu, guru juga membentuk suatu jaringan atau hubungan antara sekolah dengan orang tua dan bahkan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Peran guru yang keenam adalah mendokumentasikan kemajuan peserta didik. Jadi, dalam mendokumentasikan kemajuan peserta didik, guru dapat melakukannya melalui kata-kata, kemudian visual atau gambar atau foto, kemudian video, dan bahkan portofolio. Kegunaan dokumentasi ini adalah sebagai alat yang penting untuk mengetahui proses dalam belajar anak itu seperti apa. Selain itu, dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan anak ketika melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, dokumentasi juga dapat digunakan sebagai alat penelitian bagi guru untuk membenahi atau memperbaiki dan bahkan melakukan pembaruan jika memang kegiatan tersebut dirasa memiliki kekurangan tertentu. Kemudian, dokumentasi juga dapat digunakan sebagai informasi bagi orang tua. Yang terakhir adalah peran orang tua. Dalam pendekatan Reggio Emilia, orang tua berperan sebagai mitra, kolaborator, dan juga pendukung untuk anak. Dalam hal ini, orang tua dianggap sebagai komponen yang vital dan sebagai guru pertama bagi anak.
Untuk itu, maka orang tua dilibatkan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama anak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pendekatan Reggio Emilia. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.